Anda kembali lagi menyaksikan Road to CNBC Indonesia Awards 2021. Emiten Tambang dan Energi TBS Energi Utama atau TOBA berencana untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya terapung atau floating solar PV di wilayah Waduk Tembesi, Batam. TBS Energi Utama melalui anak usahanya PT Toba Bara Energi telah menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan juga Pelabuhan Bebas Batam atau BB Batam pada 12 Agustus silam. Manajemen dari TBS Energi Utama mengatakan ruang lingkup nota kesepahaman itu meliputi dukungan fasilitas pertukaran data, peninjauan lapangan, serta prastudi kelayakan investasi dalam aspek hukum, teknis, bisnis, dan juga lingkungan. Ya, lantas bagaimana upaya TBS Energi Utama dalam mengembangkan bisnis energi baru terbarukan? Kita akan langsung mengulasnya bersama dengan Wakil Direktur Utama TBS Energi Utama, Pandu Syahrir. Dan sebagai informasi, dialog kami kali ini sudah menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan juga narasumber kami, Pandu Syahrir, sudah melakukan tes PCR. Halo, selamat sore Pak Pandu, kabar sehat Bapak? Selamat sore, salam sehat. Terima kasih kami bisa hadir di CNBC. Terima kasih juga atas waktunya bersama dengan kami. Belum lama ini kita ketahui bahwa Toba mengumumkan ada kerjasama yang sangat menarik sekali, yakni PLTS terapung. Nah, ini menarik karena ada kata-kata terapung begitu ya di sini. Nah, seperti apa nih detailnya terkait dengan PLTS terapung ini dan juga progresnya hingga saat ini sudah sampai mana? Jadi ini sangat menarik karena sekarang ada keinginan dari pemerintah dan dari Presiden untuk kita mengubah menjadi net zero carbon tahun 2060. Di mana kita mengubah dari fossil fuel base menjadi energi terbarukan, dan kami sebagai perseroan sangat setuju dengan hal itu. Makanya Agustus lalu kita jual saham kita di Python dan kita menggunakan dana-dana ini sekarang semuanya untuk energi terbarukan. Nah, kita kalau fokus ke urusan PLTS terapung ini sebenarnya it's not something new, udah banyak terjadi di dunia lain, di Indonesia masih sangat baru. Tapi essentially you're using kawasan bukan laut lah, tapi sungai, di mana Anda bisa membangun semacam solar panel. And essentially cost pembangunan itu hanya tidak ada pembebasan lahan, Anda hanya menggunakan solar panel itu. Di mana cost bisa akan sangat kompetitif dan hampir sama dengan fossil fuel. Nah, ini kurang lebih up to 330 megawatt, tahap pertama mungkin 150 megawatt. Cost-nya kurang lebih about close to $500 million, 500 juta untuk 330 megawatt, so cut it by half, ya $200 juta lah investasi yang akan dimasukkan perseroan untuk membangun ini. I think it will be very good, bukan saja buat lingkungan dan buat daerah, tapi juga buat consumer, karena itu tetap akan harga yang tetap terjamin. And the technology is proven, jadi saya sih jujur semangat. Oke, baik. Ini teknologi baru dan juga kalau kita lihat masih sangat jarang sekali ya ada di negara kita, Pak Pandu. Kalau untuk porsi investasi dari TBS sendiri terkait dengan proyek ini kira-kira ada di kisaran berapa? Betul, jadi kita tuh selama lucu banget nih Monica tanya ini, karena selama 5 tahun terakhir kita berubah. Kita dulu mulai bisnis batu bara, menjadi energi integrasi, and we invested close to $500 million. Sekarang kita muter menjadi energi integrasi tapi yang terbarukan. Jadi kita sekarang yang kita lakukan reinvest ulang dari sisi cash flow kita, dan kebetulan memang kita sangat beruntung tahun ini batu bara cukup baik, tapi all that cash flow kita realokasi ke renewable. Di sini kebetulan kami majority, jadi insya Allah ya bakal angkanya 200 jutaan lah kurang lebih yang akan kita masukkan ke proyek ini. Oke, dengan angka investasi 200 juta, ini it's a huge money begitu ya. Apakah ada tantangan dalam membangun proyek ini, Pak Pandu? Pertama mungkin dari sisi mengkomunikasikan proyek ini kepada stakeholder. Karena kalau dari sisi teknologi sudah ada di beberapa tempat lain. Jadi is to implement outside technology ke Indonesia dan bagaimana membuat ini teknologinya nanti bisa dibikin dan di-manufacture di Indonesia. Nantinya ke sana. Tapi because it's the first, usually the risk of being the first yaitu bagaimana mengkomunikasikan yang pas dan benar ke stakeholder kita. Oke, baik. Nah, seperti Pak Pandu katakan tadi kan bahwa komoditas salah satunya batu bara ini sedang rally-rallynya ya. Harganya kita ketahui sudah $210 nih per tonnya saat ini. Nah, seperti apa hal ini akan berdampak positif pastinya kepada kinerja Toba ke depan? Kalau buat TBS ya tentu bagus karena harga, tapi kami kan selalu bilang regardless pas harga sangat rendah di harga 50-60 kami masih bisa menjaga keuntungan. Tentu pada sekarang harga ini kita adalah menjaga bagaimana mengalokasi capital dengan pintar. Ya betul, untung kita lagi bagus, tapi bagaimana
kita save untung itu dan kita reinvest untung itu ke bisnis yang renewable. Karena I think tugas kita nih sekarang, kayak saya juga nggak mau munafik lah, 1 dekade terakhir, growth kita gara-gara batu bara dan growth negara ini juga gara-gara batu bara. Tapi kita punya tanggung jawab 2 dekade ke depan, gunakan batu bara aset kita ini untuk bisa mengubah Indonesia menjadi yang lebih baik lagi. Ya, net zero carbon ini yang selalu dibicarakan Presiden itu saya setuju sekali. It will be for the better Indonesia. Dan jangan lupa, bisnisnya juga pasti akan menguntungkan. Valuasi untuk perusahaan-perusahaan renewable jauh lebih tinggi secara multiple dibandingkan perusahaan-perusahahan carbon related. So how do we move into that? Jadi itu sebenarnya challenge utama dari sisi TBS. Oke, tapi kalau kita lihat juga krisis energi kan terjadi di berbagai belahan dunia saat ini ya Pak Pandu ya, dan juga pastinya ini menyisakan kesempatan atau opportunity yang sangat besar nih bagi si emas hitam atau batu bara. Seperti apa Anda melihat prospek batu bara? Jadi kalau saya ngeliat itu batu bara itu sebenarnya kan adalah resource kita dan itu adalah pertahanan energi. It's one of the most sacred things dalam negara itu, salah satu adalah pertahanan energi. Jadi batu bara itu karena mungkin yang tetap sumber energi paling murah 1 dekade ke depan, kita pertahankan. Tapi kita harus pintar realokasi capital. Jadi perpindahan capital, reallocate that capital. Bukan berarti semua untungnya double down lagi untuk ke batu bara. Cari alternatif pendapatan lain yang bisa sesuai dengan tema Anda merubah menjadi net zero carbon. Jadi itu tugas kita lah sebagai perusahaan, sebagai individu untuk bisa ke arah sana. Oke, berarti bergeraknya juga lebih ke arah sustainable energy seperti itu ya Pak Dan itu Pandu, mau nggak mau lah, tidak terhindarkan. Jadi buat saya sih daripada unless we change, somebody will change us. Itu bahasa yang saya selalu bilang ke teman-teman, ke perusahaan ya, then let's just change. Udah kita berubahnya nih mungkin hampir 180 derajat. Tapi menurut saya tetap di industri energi, tapi dengan cara yang berbeda. Oke, nah dengan shift yang dilakukan oleh Toba saat ini, seperti Pak Pandu katakan tadi, ada shift dari alokasi menjadi untuk proyek-proyek yang sifatnya untuk sustainable energy begitu ya. Nah proyek-proyek apa lagi nih yang akan disasar oleh Toba ke depannya? Ya, yang kita baru info kan kita ada juga satu di Nusa Tenggara Timur adalah untuk wind power, ya kan kita ada di sana, dan juga kita ada satu lagi yang saya juga belum bisa disclose, tapi tentu menyangkut penggunaan listrik yang menyangkut konsumer nantinya. Tapi tetap kita di bisnis energi, produser, dan nanti bisa langsung ke konsumer. Kita ingin ke sana juga. Oke. Saya jawabnya agak ngambang, baik. Gitu. Oke, baik. Selanjutnya Pak Pandu, kita ketahui pada kuartal 2 kemarin ini kan Toba juga mendapat fasilitas pinjaman ya, bahkan mencapai $120 juta, lalu kemudian ada juga nih rights issue. Kalau untuk penggunaan dana nih dari rights issue dan juga pinjaman ini, pemanfaatannya untuk apa saja? Semuanya ke sana. Every single dollar we use itu semuanya bakal penggunaan untuk bagaimana mengubah dari fossil fuel base menjadi renewable related atau bisa meng-hedge karbon yang kita produce. Jadi saya terbuka lah, kita bakal melihat baik renewable energy yang seperti tadi, solar, floating, wind, karena itu 2 cukup besar. Selalu dibilang ada kemungkinan geothermal, tapi tergantung size. Kita juga ada satu lagi run of the river, jadi hydro, tapi kecil, itu kita ingin berbesar bisnis hydro kita. Dan yang terakhir kita juga harus melihat dari sisi teknologi. Kebetulan salah satu sektor yang masih belum banyak disrupsi teknologi adalah energi. Tapi menurut saya ini hanya mengenai waktu karena di negara lain seperti di Amerika, di Cina ini sudah terjadi. Jadi this is just a matter of time menurut saya. Oke, kalau untuk porsi dari investasi sendiri nantinya dalam bisnis Toba dalam hal terkait dengan pembangunan PLTS lagi ke depannya kira-kira akan ada di kisaran berapa nih Pak? Karena Anda katakan tadi angka tadi kan seperti tadi 200 juta itu saya rasa angka measurement yang bagus. Kenapa? Karena manusia kita terbatas, kita harus fokus on big project that can create big returns ya kan, yang penting itu. Jadi kita mungkin hanya fokus 3-4 hal aja yang akan kita bangun. Ya itu aja cukup. Jangan banyak-banyak karena banyak-banyak juga ntar kalau nggak jadi it will be everybody's problem. Jadi kita memang selama 1 dekade terakhir sebagai perseroan kita mulai pelan-pelan, tapi sebenarnya growth dari book value kita tuh kalau saya lihat by dollar size is almost 16% return every year. Jadi it's been very good regardless harga batu bara naik turun. Nah tugas kita adalah gimana maintain that growth ke depan. Dan menurut saya memang bet-nya has to be on renewable. So business is doing really well ya Pak Pandu ya. Ini menarik sekali Pak Pandu, kita tahan terlebih dahulu karena kita harus break dan dialog akan kami lanjutkan usai jeda berikut, tetaplah bersama dengan kami. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.